Dari mana udara dingin AC berasal dan bagaimana cara AC bekerja? Mungkin itu pertanyaan yang masih jadi misteri di antara kita semua. Kita tahu kalau udara yang keluar dari AC itu berasal dari udara ruangan itu sendiri. Tapi kenapa suhunya bisa jauh lebih dingin? Dari mana suhu dingin tersebut berasal? Di video kali ini kita akan membedah bagaimana mekanisme pembentukan suhu dingin pada pendingin udara atau AC. Kalau kita membongkar cover AC berikut, maka gambaran sirkulasi udaranya kurang lebih seperti ini. AC hanya memutar udara di dalam ruangan tersebut melewati komponen yang berongga. Komponen tersebut bernama evaporator. Evaporator ini terdiri dari dua komponen, yakni pipa tembaga dan heatsink. Di dalam pipa tembaga evaporator terdapat cairan khusus yang bernama refrigeran atau freon. Freon adalah cairan khusus yang mempunyai titik didih sangat rendah. Itu membuat freon ini mampu menyerap suhu ruangan yang sebenarnya tidak terlalu panas. Sehingga ketika udara dialirkan melewati celah-celah evaporator, maka panasnya akan terserap oleh freon. Dan udara yang keluar dari blower indoor suhunya bisa sangat dingin. Namun masalahnya setelah freon menyerap panas, maka suhunya akan naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Ketika suhu freon naik melebihi suhu ruangan tersebut, maka freon tidak bisa lagi menyerap panas karena kalornya sudah seimbang. Agar freon tersebut dapat digunakan lagi untuk menyerap panas, maka kita perlu menurunkan suhu freon dan mengubahnya kembali ke wujud cairan. Bagaimana caranya? Di luar ruangan terdapat satu unit AC lagi. Unit AC inilah yang bertugas untuk membuang panas dari freon, sehingga freon dapat disirkulasikan untuk mendinginkan udara secara terus-menerus. Jadi dari sini kita tahu kalau sistem AC itu atau pendingin udara terdiri dari dua kelompok komponen, yakni unit indoor yang berfungsi untuk menurunkan suhu udara di ruangan dan unit outdoor untuk membuang suhu panas pada ruangan. Di antara kedua unit tersebut terhubung melalui dua buah pipa tembaga untuk keluar masuk freon. Supaya lebih jelas, kita mulai lagi dari evaporator. Jadi seperti yang kita ketahui atau yang kita bahas tadi, setelah menyerap panas, suhu freon akan naik dan wujudnya berubah menjadi gas. Itu artinya pada saluran keluar evaporator, freon sudah dalam kondisi berwujud gas dan tidak dingin. Freon ini dialirkan ke unit outdoor dan masuk ke bagian yang bernama kompresor. Di dalam kompresor, freon akan dinaikkan tekanannya. Jadi setelah melewati kompresor, tekanan freon naik tapi suhunya masih panas dan wujudnya juga masih berupa gas. Lalu dari kompresor, freon akan dialirkan ke kondensor. Di sini freon akan dikondensasikan, bahasa lainnya wujud freon akan dikembalikan menjadi cair. Caranya dengan menurunkan suhu freon tersebut. Untuk menurunkan suhunya, freon akan dibagi ke tiap pipa tembaga kondensor. Lalu kipas kondensor menyala, itu akan menghisap udara dari bagian belakang melewati kondensor ke depan. Karena tekanan freon tinggi, maka hembusan udara bisa menurunkan suhu freon. Akibatnya, suhu freon turun dan wujudnya berubah menjadi cair. Setelah dari kondensor, freon disalurkan lagi ke unit indoor. Di sini freon akan masuk ke expansion valve atau yang biasa kita temui adalah pipa kapiler. Expansion valve adalah komponen untuk membuat efek penurunan tekanan secara drastis. Ini diperlukan untuk menurunkan suhunya agar lebih maksimal. Jadi dalam posisi tekanan tinggi, suhu freon memang sudah didinginkan. Namun ketika tekanannya diturunkan secara drastis melalui teknik penyemprotan, suhunya akan turun secara maksimal lagi. Ini dilakukan dengan melewatkan freon pada celah yang sempit. Setelah freon melewati katup ekspansi, freon ini akan langsung masuk ke evaporator. Kemudian blowernya berputar, ini akan memicu aliran udara yang masuk dari bagian atas AC, yaitu hisap, melewati evaporator dan keluar melalui swing AC indoor atau menghembuskan. Lalu bagaimana untuk pengaturan sistem AC? Pengaturan sistem AC baik pengaturan suhu, pengaturan kecepatan blower ataupun mode-mode lainnya diatur oleh PCB yang terletak di samping evaporator. PCB ini terkoneksi ke kipas kondensor dan kompresor. Jadi
Ketika kita setting suhu paling rendah, kompresor dan kipas akan berputar pada kecepatan maksimal untuk mengoptimalkan pendinginan. Jadi, pada intinya sistem AC hanyalah proses perpindahan panas. Panas yang ada di dalam ruangan dipindahkan keluar ruangan tanpa memindahkan udara ruangan tersebut. Jadi, sistem AC ini mampu memindahkan panasnya saja. Sehingga, udara yang berada di dalam ruangan karena panas yang dikeluarkan, maka suhunya akan turun. Dan itu membuat efek kesejukan di dalam ruangan. Itulah sedikit penjelasan dari animasi bagaimana cara kerja sistem pendingin udara atau AC. Semoga dengan video ini kita semua bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. See you for the next video.